Selamat bersua kembali Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Gembira rasanya dapat berkumpul lagi di channel kebanggaan kita yakni channel Sang Penghujat. Channel di mana kita bisa mempelajari Alkitab dengan lebih cerdas dan waras, sehingga kita tidak mudah untuk dibohongi oleh khotbah-khotbah teolog yang hanya bertujuan mendapatkan keuntungan dari kita, bagi kepentingan pribadi mereka semata. Pada kesempatan ini, kita masih melanjutkan penelaahan kita di Kitab Keluaran. Dan kita telah sampai di pasal yang ke-36. Ada baiknya Anda sekalian menyiapkan terlebih dahulu Alkitab, buku catatan dan juga makanan minuman untuk menemani Anda dalam menyaksikan tayangan ini. Kami akan membacakan ayatnya bagi Anda semua dan kami mulai dari ayat ke-1. Ayat ke-1. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus, yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Di episode ke-80 ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Keluaran yang telah sampai di pasal ke-36. Di pasal ke-36 ini keseluruhannya terdiri dari 38 ayat. Dari ayat pertama, ayat ke-1 hingga ayat ketiga, ini juga merupakan pengulangan dari pasal-pasal sebelumnya yang telah pernah kita teliti, kita telaah, dan telah kita bahas. Di sini diungkapkan, dituliskan, Tuhan telah memberikan kepada Bezalel dan Aholiab dan juga setiap orang yang ahli. Ini satu pengertian, satu keahlian untuk dapat melakukan segala pekerjaan yang dibebankan kepada bangsa Israel melalui Musa untuk melakukan satu ritual ibadah. Untuk itu diperlukan segala macam piranti, alat, dan juga sarana yang digunakan untuk ibadah tersebut. Untuk itulah makanya Tuhan Allahnya Israel atau biasa disebut Yahweh ini telah memberikan keahlian tersebut kepada diri Bezalel dan Aholiab dan juga orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan itu. Ini hanyalah satu pengulangan dari yang pernah kita baca di pasal sebelumnya. Di ayat ketiganya, mereka, orang-orang ini, yakni Bezalel dan Aholiab dan juga orang-orang yang ahli, yang telah menerima karunia khusus dari Yahweh, menerima dari Musa persembahan yang diberikan oleh orang-orang Israel, yakni berupa emas, perak, segala kain yang berwarna ungu, dan juga ada kain kirmisi dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk pembangunan kemah pertemuan dan segala macam perabotan dan alat-alatnya. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat keempat. Ayat keempat. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya.
dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan, supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Di ayat keempat hingga ayat ketujuh ini, perlu kita telaah, kita cermati dengan nalar yang waras, dengan pikiran yang cerdas. Disebutkan di sini, setiap orang yang ahli melakukan pekerjaannya masing-masing, sebagaimana yang telah diturunkan oleh Tuhan mereka. Dan mereka berkata kepada Musa ketika mereka ini menerima persembahan dari bangsa Israel. Mereka mengatakan, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Apakah benar demikian? Jika nalar kita benar-benar waras, kita seharusnya tahu bagaimana orang-orang Israel ini bisa membawa persembahan tanpa habis-habisnya, padahal mereka ada di gurun pasir. Oh no! Sebut saja salah satunya adalah kayu penaga. Dari mana orang Israel bisa memperoleh kayu penaga ini? Perlu diingat bahwa orang Israel ini dahulu budak. Ketika mereka menjarah, merampok orang-orang Mesir, ketika pada tulah ke-10 yang terjadi, itu hanya begitu singkat waktunya. Hanya dalam 1 hari mereka harus keluar dari Mesir. Mereka begitu bergegas, sembari mereka menjarah, mereka harus mempersiapkan diri keluar dari Mesir membawa anak istri mereka. Bayangkan, hanya dalam 1 hari mereka harus berkemas dengan secepat mungkin keluar. Barang apa yang dapat mereka bawa? Ini kan merupakan sesuatu kekonyolan jika Anda mengatakan bahwa mereka mampu membawa segala perabotan mereka. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Terlebih-lebih untuk kayu penaga. Ini jelas tidak mungkin. Tetapi di sini disebutkan mereka, orang Israel ini, membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Apa iya? Untuk itulah maka ayat keempat hingga ayat ketujuh ini perlu kita renungkan mendalam dengan pikiran yang cerdas dan waras tentunya. Sesuatu yang jelas-jelas menurut saya tidak mungkin. Ini hanyalah suatu kalimat narasi cerita yang hiperbola dan memang ini hoax. Satu cerita legenda yang tidak masuk akal. Namun kembali lagi kepada Anda pribadi per pribadi. Apakah Anda mempercayai cerita ini? Konsep pindah, mengungsi dari satu negara hanya dalam 1 hari, sembari membawa keluarga Anda. Apakah Anda dapat demikian detail membawa semua barang Anda? Jelas tidak masuk akal. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-8. Membuat kemah suci. Ayat ke-8. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta, semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi 1 tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi 1 tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu.
Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain, demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat oranglah papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, 20 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci, di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya, pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu. Disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Di ayat ke-8 hingga ayat ke-38 ini oleh LAI diberi subjudul Membuat Kemah Suci. Ayat-ayat ini saya gabungkan menjadi satu karena hanyalah merupakan satu pengulangan cerita, pengulangan narasi yang telah pernah kita baca, kita telaah sebelumnya. Menariknya begini, dikatakan di sini di ayat ke-8, pembuatan kemah suci baru terjadi di sini, dilakukan oleh Bezaleel, Aholiab, dan orang-orang ahli. Lantas, kita tahu di pasal sebelumnya, Musa pun masuk ke kemah pertemuan. Kemah suci tersebut di mana sosok Yahweh menemui Musa bertemu muka dengan muka. Begitu juga dengan orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya, mereka pergi ke kemah pertemuan, yaitu kemah suci ini. Lantas baru di pasal ke-36, baru terjadi pembuatan kemah suci. Lantas kemah yang di pasal sebelumnya itu kemah apa? Ini kan merupakan satu pertanyaan yang konyol.
Jika kemahnya saja baru dibangun di pasal ke-36, lantas kemah apa yang terjadi di pasal sebelumnya? Inilah satu alur cerita yang memang tidak ada kronologinya. Maju mundur seenak perut dari pembuat cerita ini. Kita disuguhi satu fragmen adegan narasi di mana dari ayat per ayat, pasal per pasal, tidak jelas kronologinya. Jika di pasal sebelumnya sudah ada kemah pertemuan yaitu kemah suci, lantas di pasal ke-36 ini baru terjadi pembuatannya. Jika kemudian kita balik, baru terjadi pembuatan kemah suci di pasal 36, lantas pasal sebelumnya bagaimana kita menaruhnya? Ini kan konyol sekali, karena kita merunut dari pasal-pasal sebelumnya. Ya, inilah yang perlu Anda cermati, Anda sikapi. Penulisan yang maju mundur yang demikian rancu dan semrawut berantakan dianggap sebagai suatu kebenaran, sebagai kitab yang suci. Apanya yang suci? Jika semuanya begitu membingungkan, kesucian apa yang membuat orang menjadi saling memaki karena salah menafsirkan? Ya, inilah yang nyata di hadapan kita sekarang ini, yang saya suguhkan kepada Anda supaya Anda mengerti. Inilah rancunya kitab yang disebut kitab suci itu, yang disebut Alkitab, sebagai buku yang tanpa kronologi, yang dianggap kebenaran mutlak. Dari ayat ke-8 hingga ayat ke-38 ini merupakan pengulangan dari ayat-ayat yang telah pernah kita baca sebelumnya. Hanya saja di sini dituliskan seakan-akan mereka demikian rinci, demikian jelas melakukan apa yang diperintahkan oleh Yahweh. Sehingga apa yang diinginkan oleh Tuhannya dapat dilakukan oleh Bezaleel dan teman-temannya, karena mereka telah diberi roh keahlian oleh Tuhannya. Inilah yang ingin disampaikan penulis kitab Keluaran ini kepada kita semua, agar kita tahu, mengerti bahwa Tuhan Allahnya Israel demikian hebat, sehingga orang-orang yang diberi roh keahlian itu mampu melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, walaupun di pasal ke-36 ini semuanya terdiri dari 38 ayat dan nampaknya begitu panjang, namun setelah kita teliti dan kita telaah, ternyata apa yang dapat kita telaah, kita teliti, ternyata tidak begitu banyak, karena memang ayat-ayat ini, dari ayat pertama hingga ayat ke-38 ini sebenarnya merupakan ayat-ayat pengulangan. Di sini hanya ditegaskan bahwa memang terjadi pembuatan kemah suci dan lain sebagainya didasarkan dari pemberian orang-orang Israel ketika mereka ada di padang gurun. Ini merupakan pengujian dari kecerdasan kewarasan nalar kita. Apakah memang ini menjadi satu kenyataan pada zaman dulu, ataukah ini sebenarnya hanyalah satu cerita legenda omong kosong, namun dipercaya turun-temurun dan kemudian dibagikan kepada kita semua. Nah, ini kembali terpulang kepada pribadi kita masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, telah kita selesaikan penelaahan kita untuk episode yang ke-80 ini. Saya sangat berterima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat, khususnya di episode kali ini. Dan besar harapan saya, kita dapat bertemu kembali di episode mendatang. Dan jangan lupa untuk membagikan channel ini kepada saudara-saudara Anda, rekan-rekan Anda, kerabat Anda, semua orang yang ingin mencari kebenaran di dalam Alkitab kita ini. Apakah itu benar-benar kebenaran yang hakiki, ataukah sebenarnya Alkitab ini tidak lebih dari buku legenda, buku dongeng yang sengaja dicekokkan, dipaksakan kepada kita.
Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk segenap perhatian Anda. Dan kita berjumpa kembali di episode mendatang. Shalom.